Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kesehatan pada kita dan bisa melaksanakan pelajaran daring jarak jauh ini. Baiklah anak-anak Bapak, untuk yang kelas 5, kali ini kita melanjutkan pembahasan kita yaitu ke bab selanjutnya, bab 3, yaitu kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui lompat jauh dan lempar roket. Baiklah anak Bapak, silahkan disimak dan diteliti karena kita akan melaksanakan ujian tengah semester beberapa hari lagi. Jadi anak Bapak tolong disimak dengan baik-baik. Nanti ada di penjelasan Bapak ini akan ada soal untuk ujian tengah semester. Jadi harap ditonton dengan seksama dan teliti. Semoga nanti bisa menjawab pertanyaan dengan mudah. Mari kita bahas. Lompat jauh termasuk cabang olahraga atletik. Olahraga ini mengombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Lompat jauh menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan dalam kejuaraan olahraga nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Lompat jauh juga menjadi cabang olahraga atletik yang dilombakan dalam kejuaraan olahraga internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Pada pelajaran ini, kamu diajak mempelajari dan mempraktikkan gerak dasar jalan, lari, dan lompat pada olahraga lompat jauh. Selain lari dan lempar, pada olahraga lempar roket, olahraga lompat jauh dan lempar roket dapat melatih ketangkasanmu. Kamu juga dapat berprestasi melalui cabang olahraga ini. Oleh karena itu, perhatikan pembelajaran pada pelajaran 3 ini dengan baik dan cermat. Ya, lompat jauh seperti ini. Peta konsep: kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui lompat jauh dan lempar roket. Terdiri atas, yaitu yang pertama, lihat kolom yang di bawah. Kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh mencakup kombinasi jalan dan lari pada gerak awalan, kombinasi lari dan lompat pada gerakan tolak akhir, sikap badan di udara, dan pendaratan. Yang di kanan, kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar pada lempar roket mencakup kombinasi jalan dan lari pada gerakan lari awalan, terus kombinasi lari dan lempar pada tolakan sebelum melempar. Lagi kombinasi jalan dan lempar pada gerakan setelah melempar. Itu peta konsepnya. Sekarang kata kunci: gerak dasar, jalan, lari, lompat jauh, lempar roket, atletik. Nah, tujuan pembelajaran: setelah membahas pelajaran ini, kamu akan mampu 1. Mendeskripsikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada olahraga lompat jauh. Yang kedua, mendeskripsikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar pada olahraga lempar roket. Yang ketiga, mempraktikkan kombinasi jalan, lari, lompat, dan mendarat dalam olahraga lompat jauh. Serta 4, mempraktikkan kombinasi jalan, lari, dan lempar dalam olahraga lempar roket. Gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar merupakan gerakan dasar dalam olahraga atletik. Cabang olahraga atletik terdiri atas jalan atau jalan cepat, lari atau lari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Lompat yaitu lompat tinggi, lompat jauh, dan lompat galah. Serta lempar atau tolak peluru, lempar lembing, dan lontar martil. Pada pelajaran ini, kamu diajak mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat,
dan lempar pada lompat jauh dan lempar roket. Melalui pembelajaran ini, kamu diharapkan menguasai gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar pada kedua olahraga tersebut. Ya, sini ada A, kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Apa yang kamu ketahui tentang lompat jauh? Diskusikan bersama temanmu dan komunikasikan dengan guru. Olahraga lompat jauh mengkombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Pada sub pelajaran ini, kamu akan diajak berlatih kombinasi ketiga gerak dasar tersebut, akan tetapi sebelum berlatih lakukan kegiatan berikut. Nah, kegiatannya. Di sini ada ayo melakukan permainan tradisional karetan. Karetan, permainan tradisional. Bersama teman-temanmu lakukan permainan tradisional karetan. Untuk memainkan permainan ini dibutuhkan karet. Permainan ini dikembangkan untuk melatih kemampuan motorik, yaitu gerakan melompat dan berlari. Jika kamu belum dapat melompat, kamu dapat mengulang lompatan pada permainan ini. Ada 2 orang sebagai poros untuk memutar karetan, sementara itu teman lainnya melompati karet tersebut. Lakukan beraktivitas ini dengan disiplin dan tanggung jawab. Melalui kegiatan lompat karet, kamu dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar, lari, dan lompat pada permainan sederhana. Selanjutnya, praktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat melalui olahraga lompat jauh. 1. Kombinasi jalan dan lari. Ya. Amati gambar berikut bagaimana bentuk kombinasi jalan dan lari. Kamu dapat melakukan kombinasi jalan dan lari pada lari melewati rintangan. Awalnya, buatlah lintasan sepanjang 10-15 meter. Tentukan garis start dan finish. Siapkan tiang bendera sebanyak 8 buah. Tancapkan tiang. Ya, seperti ini. Bendera dengan jarak 1 meter pada ujung posisi awal berdiri, kemudian berjalan ke depan. Gerakan ini diikuti dengan berlari melewati tiang bendera secara berkelok-kelok. Saat tiba di garis finish, segera berbalik dan berjalan ke garis start. Lakukan aktivitas ini dengan disiplin dan tanggung jawab. Seperti ini dia. Kombinasi lari dan jalan melewati rintangan. Ya. Nah, dari sini mutar-mutar. Kalau udah sampai finish, balik lagi. Ataupun langsung di sini dia. Selanjutnya 3. Kombinasi lari dan lompat. Perhatikan gambar berikut menunjukkan kombinasi gerak berlari dan melompat. Lakukan aktivitas tersebut bersama temanmu dengan disiplin. Nah, seperti ini dia kombinasi lari dan lompat. Iya. Seperti ini, lanjut. Pada gambar di atas, tampak seorang anak melakukan kombinasi berlari dan melompat balok. Bagaimana caranya? Pada awalnya, siapkan balok atau pralon sebanyak 8 buah. Letakkan balok yang jaraknya tiap balok sejauh 1 meter. Bersiaplah di garis start dalam formasi berbanjar ke belakang. Berlari ke depan, pelan dan makin cepat. Saat mendekati balok, lakukan gerakan melompat balok. Lakukan kegiatan ini hingga semua balok dilompati dengan semangat dan sikap percaya diri. Ya, ayo lakukan. Di sini disuruhnya kita mempraktikkan kombinasi berlari dan melompati ban bekas. Amatilah gerakan temanmu dan bandingkan dengan gerakanmu. Mintalah temanmu menilai gerakanmu. Lakukan pergantian bersama temanmu secara tanggung jawab. Laporkan hasil praktikmu kepada guru secara rutin. Ya, ini disuruhnya. Kalau tidak kalau kita belajar tatap muka itu bisa kita praktekkan. Tapi ini daring, belajar jarak jauh. Cuman Bapak bisa jelaskan. Semoga anak Bapak bisa memahaminya. 3. Kombinasi jalan, lari dan lompat. Bagaimana melakukan kombinasi jalan, lari, dan lompat? Awalnya buatlah lintasan sejauh 11-15 meter. Lintasan dibagi menjadi 3 bagian. Misalnya,
Bagian pertama sepanjang 3-4 meter untuk lintasan berjalan. Bagian kedua sepanjang 5-7 meter untuk lintasan berlari. Bagian ketiga sepanjang 3-4 meter untuk lintasan melompat. Ya, silakan perhatikan gambar kombinasi jalan, lari dan lompat ini. Ya, di sini dia. Nah, perhatikan. Jalan dulu. Ini yang ke satu jalan, kedua berlari, ketiga mulai lompat, ya, yang keempat melayang di udara, yang kelima mendarat. Ya, seperti itu dia. Ya. Apa yang dapat kamu deskripsikan dari gambar di atas? Dari gambar di atas dapat diketahui cara melakukan kombinasi jalan, lari dan lompat. Caranya, posisi awal berdiri sikap tegak, awali berjalan dengan langkah biasa di lintasan bagian satu. Kemudian berlari dengan cepat di lintasan bagian kedua. Saat mendekati lintasan bagian ketiga, lakukan tolakan satu kaki. Ikuti gerakan melompat dengan sikap jongkok. Saat mendarat, tumpukan kedua kaki secara bersamaan. Lakukan aktivitas ini dengan tanggung jawab dan sportif. Ya, harus sportif. Betul-betul yakin untuk melaksanakan kegiatan ini. 4. Kombinasi melompat dan mendarat. Ya, pada gambar di bawah akan menunjukkan gerakan kombinasi melompat dan mendarat bersama temanmu. Peragakan gerakan tersebut dalam sportif. Ingat, setelah melakukan pendaratan, kamu harus berjalan keluar melalui ujung bak pasir. Ya, seperti ini dia. Gerakan saat mendarat di bak pasir. Ya. Gambar satu ini yang satu ini berlari. Ya, yang kedua itu bersiap-siap mau melompat, yang ketiganya itu udah di udara, ya, posisinya seperti itu. Keempat mendarat. Ya, bagaimana cara melakukan pendaratan yang benar? Diskusikan bersama temanmu secara santun. Jelaskan hasil diskusimu kepada guru dan temanmu. Oke, yang kelima, mempraktikkan kombinasi jalan, lari dan lompat pada lompat jauh. Kamu telah berlatih kombinasi jalan, lari dan lompat dalam permainan sederhana. Untuk menguji kemampuanmu, lakukan kombinasi jalan, lari, dan lompat melalui lompat jauh. Aktivitas ini dapat dilakukan dalam bentuk perlombaan. Dalam aktivitas ini, kamu hendaknya memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. 1. Menentukan titik awal sebelum melakukan kombinasi berjalan dan berlari. 2. Memperhatikan kombinasi langkah berjalan dan berlari sebagai awalan. Melakukan kombinasi berjalan, berlari, menumpu, dan melompat. 4. Memperhatikan sikap badan di udara atau melayang di udara. 5. Memperhatikan posisi kaki dan badan saat mendarat di bak pasir. Bagaimana cara melakukan kombinasi berjalan, berlari, melompat, dan mendarat dalam olahraga lompat jauh? Awalnya, lakukan gerak berjalan biasa, kemudian berlari dengan sekencang-kencangnya. Saat mendekati papan tolakan, bersiap melakukan tolakan. Gunakan kaki terkuat untuk melakukan tolakan. Saat melayang di udara, arahkan kedua lengan ke belakang. Saat akan mendarat, ayunkan kedua kaki dan tangan ke depan. Lakukan pendaratan dengan kedua ujung kaki. Saat mendarat, kedua lutut ditekuk-tekuk sedikit. Kedua lengan diluruskan ke depan untuk menjaga keseimbangan badan. Nah, di sini ada lagi, ayo lakukan katanya bersama teman-temannya. Ini silakan anak bapak baca ya di rumah. Ini ya, dipauskan dulu, diberhentikan, lalu dibaca. Setelah dibaca, kemudian dilanjutkan. Ini Maria Natalia Londa, yaitu ratu lompat jauh Asia, ya. Maria Natalia Londa. Ini orangnya. Ini ya, ini. Ya, gagah kan? Ini dia sang juara, ini dapat medali emas nih. Ini ya, medali emasnya. Nah, anak bapak pingin dapat medali emas, ayo tekuni
kegiatan olahraga ini, baik itu olahraga apapun saja, individu ataupun berkelompok. Ya, atletik individu ataupun atlet beregu. Silahkan anak-anak Bapak pilih mau menjadi atlet dan menjadi orang sukses lainnya. Maria Natalia Londa, salah satu atlet berprestasi Indonesia. Prestasi yang diraihnya tidak muncul begitu saja. Diperlukan sikap disiplin, kerja keras, dan ikhlas untuk menjalani latihan teratur. Dari sikapnya itu, ia meraih prestasi di bidang lompat jauh sejak bangku SD. Sejak bangku SD dia dapat prestasi. Di kancah internasional, ia meraih emas pada kejuaraan Asian Games 2014. Wow, tingkat Asia ya. SEA Games 2015. SEA Games 2017. Pada Invitation Turnamen Asian Games 2018, ia meraih emas dengan lompatan terjauh 6,43 meter. Oh, ini sangat jauh ini nah. Dia melompat sambil terbang itu 6 sampai 6,47 meter. Hampir 7 meter itu. Subhanallah. Pencapaian prestasi ini membuat ia dinobatkan sebagai Ratu Lompat Jauh Asia. Ini orang Indonesia loh. Ini orang Indonesia. Tapi dia menjadi Ratu Lompat Jauh Asia, tingkat Asia. Tingkat Asia itu hampir 50 negara itu. Ya anak-anak Bapak, ini jadi motivasi kita ini. Jadi anak-anak Bapak jangan katakan tidak bisa menjadi atlet sebelum mencoba. Jangan katakan tidak bisa menjadi berprestasi sebelum mencobanya. Cobalah terlebih dahulu, baru katakan apa, ya, baru katakan bisa atau tidaknya. Tapi kalau sebelum mencoba lalu katakan tidak bisa, itu belum melaksanakan, sudah nyerah ya. Jadi anak-anak Bapak silakan mencoba. Ini silakan dibaca. Mempraktikkan kombinasi gerak dasar lari dan lompat pada lompat jauh. Ya, di skip, dijedakan dulu, diberhentikan, lalu dibaca nak ya. Setelah habis membaca, lanjutkan lagi. Ini juga kombinasi gerak dasar jalan lari B. Kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar pada lempar roket. Ya, di skip dulu dan kemudian dibaca. Setelah itu lanjutkan. Ini juga silakan dibaca di rumah. Nanti dari bab ini juga Bapak akan membuat soal. Ini juga silakan dibaca di rumah. Ya, 1. Kombinasi jalan dan lari pada gerakan awalan lempar roket. Ini juga silakan dibaca ya anak-anak Bapak. Dijedakan dulu lalu dibaca. Diberhentikan dulu, di pause, kemudian dibaca. Setelah habis membaca, klik tombol play lagi. Ya. Ini juga ya. Gambarnya seperti ini deh ya. Gerakan sebelum dan sudah melempar roket seperti ini. Ya. Dua, kombinasi lari dan lempar pada tolakan sebelum melempar. Ya, silahkan dibaca juga di rumah.
Play, lanjut lagi. Tiga, kombinasi jalan dan lempar pada gerakan setelah melempar. Ya, perhatikan. Silakan dipahami, dibaca lalu dipahami. Dipauskan dulu. Ya, lanjut. Ini juga. Ini juga. Ya, rangkuman. Ya, rangkuman. Satu, olahraga atletik mengombinasikan gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Contoh, cabang olahraga atletik yaitu lari, lompat jauh, lompat tinggi, lempar lembing, dan lempar cakram. Dua, lompat jauh mengombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Lompat jauh yang benar harus memperhatikan beberapa langkah berikut. A. Lakukan dari sebagai awalan lompat jauh. B. Perhatikan posisi titik tumpu yang digunakan untuk tolakan. C. Setelah lari, tolakan menggunakan kaki terkuat dan melompatlah. D. Pada saat melayang di udara, fokuslah untuk mencapai lompatan yang jauh. 3. Lempar roket mengombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lempar. Gerak dasar lempar roket yaitu lari awalan, tolakan sebelum melempar, dan gerakan melempar. Oke, baiklah anak-anak Bapak. Di sini sedikit lagi Bapak jelaskan. Ada cabang olahraga atletik. Biasanya yang diperlombakan yaitu lari, lompat jauh. Di sini pun lari itu ada lari jarak pendek, menengah, dan lari jarak jauh. Setelah itu ada lompat jauh, lompat tinggi, lempar lembing. Lempar lembing ini tadi kita bahas itu lempar roket ya, lempar roket. Tapi kalau di dalam pertandingan, adapun di pekan olahraga pelajar itu diganti menjadi lempar lembing dan tolak peluru. Di sini ada lempar cakram juga. Lempar cakram itu seperti piring dia ya. Kalau peluru tadi udah Bapak jelaskan sebelumnya itu bulat. Oke, Bapak harap anak-anak Bapak tonton sampai habis biar tidak gagal paham ya. Karena Bapak juga membuat soal, ada beberapa pertanyaan di pembahasan ini. Jadi jangan anggap sepele ya anak-anak Bapak video ini. Jadi tonton dari awal sampai akhir dengan secara seksama dan teliti. Oke, kalau dalam di bidang olahraga itu biasanya diperlombakan untuk tingkat-tingkat anak SD, SMP. Itu ada pekan olahraga pelajar, ya, tingkat daerah, Popda, se-Aceh, ya, biasanya diseleksi di kabupaten lalu dilombakan se-Aceh. Dan ada Popnas, itu akan dilombakan di tingkat nasional ya. Itu khusus pelajar. Kalau tingkat mahasiswa, abang-abang kakak mahasiswa itu ada namanya POM ya, pekan olahraga mahasiswa. Kalau di tingkat daerah itu Pomda. Kalau di tingkat nasional itu Pomnas ya, pekan olahraga mahasiswa nasional. Kalau tingkat umum ya, tingkat umum itu dari bawah dulu ya, biasanya itu pekan olahraga daerah ya. Dulu ada namanya Porda, tapi setiap periode dirubah atau diganti namanya menjadi ada Porprov, pekan olahraga provinsi,
Ada lagi, biasanya setiap periode berubah-ubah namanya. Tapi yang lebih dikenal itu Porda. Yang tingkat nasional itu namanya PON, Pekan Olahraga Nasional, ya. Itu tingkat nasional, tingkat umum seluruh Indonesia. Kalau tingkat daerah atau provinsi itu cuman satu provinsi, misalnya provinsi Aceh, ya ada beberapa kabupaten, ada 20, bapak salah 23 ya, entah. Nah, seperti itu. Khusus orang Aceh ini aja, dari Aceh Tengah, Banda Meriah, Banda Aceh, Aceh Besar, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau tingkat nasional itu mewakili yang menang di provinsi dibawa ke nasional. Ya, itu udah jumpa dengan orang Papua, orang Kalimantan, orang Sulawesi, dan orang Medan, Padang, Jawa, Bali, dan sebagainya. Itu tingkat nasional. Jadi anak-anak Bapak kalau ingin menjadi atlet yang berprestasi dan profesional, maka silahkan ditekuni olahraga apapun. Setelah itu ada tingkatannya lagi ke SEA Games, ya, SEA Games. Itu SEA Games itu Asia Tenggara, khusus Asia Tenggara, ya. Ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, terus Myanmar, Timor Leste, Singapura, Laos, Kamboja. Kalau nggak salah ada 11 negara, ya. Nah, itu tingkat SEA Games. Kalau tingkat Asian Games itu ada 45 negara sampai 50, kalau nggak Bapak salah itu. 45 negara lah. Itu udah termasuk Arab Saudi, Iran, Irak. Nah, itu udah masuk dia. Palestina, India, China, Jepang, Korea, Korea Utara, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Itu udah masuk ke Asian Games tingkat Asia. Kalau tingkat seluruh dunia itu namanya Olimpiade, ya, Olimpiade olahraga. Itu seluruh dunia dari 100 lebih negara itu, ya, dari 100 lebih negara-negara mana saja, termasuk Rusia, Amerika, ya, Kanada, terus Afrika, Australia, itu banyak itu, ya. Itu di tingkat seluruh dunia yang diperlombakan dari seluruh cabang olahraga yang pernah kita lihat itu, ya, anak Bapak. Nah, jadi kalau mau pengen jadi atlet silahkan, nggak Bapak larang, malah Bapak dukung. Semoga kalian menjadi orang-orang yang berprestasi. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.